Pak Jeff juga berkata seperti itu. Naomi mengangguk. Kondisi Carla sudah membaik. Hartono juga pulih dengan cepat. Tapi Rian, saat mengatakan hal ini, suasana hati Naomi sedikit putus asa. Sepertinya tetap tidak ada kemajuan. Dokter Heidi bilang itu tergantung pada takdir. Apa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Pasti bisa sembuh. Tracy menghibur. Mungkin butuh waktu. Kalau dokter Heidi tidak bisa menyembuhkannya, masih ada dokter lain. Iya, Naomi memaksakan diri untuk tersenyum. Oh ya, Nona Tracy, saat menaiki bukit tadi, kami mengalami sebuah kejadian aneh. Naomi menjelaskan pada Tracy secara rinci tentang masalah tadi, lalu menambahkan, aku sudah minta Cecil dan Ani untuk menyelidikinya. Mobil restoran pasti berisi banyak makanan. Mungkin tetesan darah dari daging mentah terhempas ke mobil kita. Tracy tidak setuju. Lebih baik selidiki untuk berjaga-jaga. Baik, Naomi mengangguk. Begitu hasil penyelidikan keluar, aku akan segera melaporkan pada Anda. Iya, sudah sangat malam, istirahatlah. Tracy berpesan. Bagaimana dengan Nona? Naomi bertanya dengan sedih. Sudah hampir pukul 2 subuh. Nona masih belum istirahat. Besok pagi masih harus pergi ke perusahaan. Aku masih harus melihat dokumen. Saat berbicara, ponsel Tracy bergetar. Dia meliriknya lalu mengisyaratkan Naomi lewat sorot mata. Naomi segera menutup pintu menghindari agar tidak ada yang mencuri dengar. Tracy menjawab telepon. Nona Friska. Nona Tracy, aku tidak mengganggumu kan? Terdengar suara Friska di ujung telepon mengandung sedikit makna. Tidak, Tracy tidak menyangka ia akan menelpon. Nona Friska, ada apa? Aku punya sedikit pertanyaan. Friska sedikit ragu-ragu. Tidak tahu apakah boleh ditanyakan. Silakan, kata Tracy. Friska hendak bicara, tiba-tiba telepon terputus. Halo? Halo? Tracy memanggil 2 kali, tapi sudah tidak ada respon dari ujung telepon. Dia mengerutkan kening, ragu-ragu apakah mau menelpon balik, tapi pada akhirnya dia menyerah. Dia berpikir bahwa mungkin telah terjadi sesuatu pada Friska. Kalau menelpon balik malah akan memperburuk keadaan. Kenapa ditutup? Naomi berharap Friska akan berdiskusi dengan Tracy tentang sebuah masalah besar, tetapi tidak disangka telepon telah terputus sebelum pembicaraan dimulai. Mungkin ada masalah darurat di sana. Tracy menyipitkan mata. Tapi Friska menelponku. Itu berarti dia menemukan sesuatu. Ini merupakan hal yang baik. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Naomi bertanya dengan pelan. Apalagi yang bisa dilakukan? Tracy berkata dengan datar. Musuh ada di tempat gelap. Kita ada di tempat terang. Hanya bisa menunggu mereka bergerak lebih dulu. Baru kita putuskan sesuai kondisi. Baiklah. Naomi hendak bicara, pada saat ini ponselnya berdering. Dia segera menjawab. Halo Cecil, bagaimana? Kami telah memeriksanya. Itu memang mobil restoran. Di dalam mobil itu ada daging sapi segar. Kemasannya robek, darah menetes dan terhempas ke mobil kita saat mobilnya berbelok dengan cepat. Baik, Naomi menghela napas lega. Baguslah kalau tidak ada masalah. Kalian cepat kembali dan beristirahatlah. Baik Kak Naomi. Cecil menutup telepon, menoleh dan berkata pada orang bertubuh kecil itu, lain kali berhati-hatilah saat mengemudi. Jangan ceroboh. Jalan bukit begitu sempit. Kalau bertabrakan, itu akan berbahaya bagi semua orang. Baik, kami pasti akan mengingatnya. Manajer restoran terus mengangguk lalu berteriak dengan marah pada staf itu. Dengar tidak? Dasar bocah.
Yang harus berhati-hati itu kalian kan? Bocah itu mengenakan masker hitam tapi hitam berambut pendek, suaranya terdengar nyaring, berbicara dengan belak-belakan. Kalian mengemudi di jalan bukit dengan begitu cepat, mau cari mati? Kamu... Cecil sangat marah sampai hampir memukul orang. Ani segera menariknya, mengerutkan kening dan berkata pada staf itu, "Anak muda, kamu masih muda, jangan begitu emosi." Benar. Manajer takut akan menyinggung Cecil dan Ani mengangkat tangan dan memukul bagian kepala orang bertubuh kecil itu, memarahinya. "Kalau disuruh berhati-hati, kamu harus berhati-hati. Untuk apa bicara begitu banyak omong kosong?" Begitu selesai bicara, orang bertubuh kecil tiba-tiba menekan kepala manajer di atas talenan. Kebetulan pisau besar yang besar berada di samping leher bosnya, sangat tajam dan berbahaya. Bos itu terkejut ketakutan dengan mata membelalak, bahkan tidak berani bernafas. "Aku adalah pekerja sementara, bukan budakmu." Orang bertubuh kecil itu menyipitkan mata, menatap bos dengan dingin, berkata dengan tenang, "Jangan berteriak padaku." Mulut bos menganga lebar ketakutan sampai sekujur tubuhnya gemetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cecil dan Ani juga tercengang, baru kembali ke akal sehat setelah beberapa saat, segera maju untuk menghentikannya. "Hei, kamu!" Belum sempat bertindak, orang tubuh kecil itu mendorong bosnya, dengan mudah mengambil pisau dapur yang besar di talenan dengan satu tangan, menggores kuku jarinya dengan santai, berkata dengan datar, "Kalian berdua sudah boleh pergi. Lain kali berhati-hatilah saat mengemudi." Cecil dan Ani pergi dengan kesal. Kalau bukan karena tidak ingin mendatangkan masalah bagi Tracy, mungkin mereka akan langsung membereskan orang bertubuh kecil itu. Bos restoran terus mengejar mereka untuk meminta maaf dengan membungkuk sangat rendah hati. Mereka berdua juga tidak marah lagi, hanya mengingatkannya untuk mengawasi karyawan dengan baik, lalu pergi dengan kesal. Bos restoran kembali ke dapur, melihat orang bertubuh kecil itu dengan takut, lalu mengumpulkan keberanian untuk berkata, besok kamu tidak usah datang bekerja lagi." "Tidak perlu ya sudah, aku juga tidak mau bekerja lagi." Orang bertubuh kecil itu berkata dengan menghina, "Tapi kamu harus membiarkanku tinggal di gudang itu. Sebelumnya, sudah sepakat untuk membiarkanku tinggal selama 3 bulan. Tidak masalah. Lagi pula, itu adalah gudang yang tidak terpakai." Bos tidak berani menolak. "Berikan nomor rekeningmu padaku. Aku akan mentransfer gajimu." "Aku tidak punya rekening. Beri aku uang tunai." Orang bertubuh kecil itu mengulurkan tangannya. "Tunggu sebentar. Aku tidak punya uang tunai. Aku coba cari dulu." Bos menemukan uang tunai dengan sangat cepat, meletakkannya di talenan dari kejauhan. "Kamu hanya bekerja beberapa hari. Aku akan memberimu gaji setengah bulan, 5 juta. Termasuk cukup baik kan? Hitung saja sesuai jumlahnya. Siapa yang menyuruhmu memberi lebih?" Orang bertubuh kecil berkata dengan marah, "Aku tidak ingin sedekah dari orang lain." "Kamu..." Bos sangat murka, ingin memarahinya tetapi tidak berani, hanya bisa menahan amarah, berkata dengan kesal, "Kalau begitu, 12 hari, 4 juta." Orang bertubuh kecil mengambil uang 4 juta itu, memelototnya dengan dingin, berbalik dan pergi. Bos melihatnya pergi, marah sampai menggetakkan gigi. Pria gemuk di samping bertanya dengan suara rendah, "Bos, kamu memecatnya. Siapa yang akan pergi membeli barang di malam hari? Sangat berbahaya untuk mengemudi di malam hari di jalan bukit yang berkelok-kelok itu. Sopir yang sebelumnya sudah mengalami kecelakaan beberapa kali. Pekerjakan sopir tua dengan gaji tinggi. Kalau tidak bisa, maka belanja di siang hari." Bos berkata dengan marah, "Pokoknya orang-orang di villa itu tidak boleh disinggung. Kalau menyinggung mereka, restoranku tidak akan bisa dibuka lagi." "Baiklah."
Pria gemuk yang melakukan pekerjaan serabutan itu merasa sedikit disayangkan. Meski bocah itu bertabiat buruk, tapi bekerja dengan gesit, terutama saat memotong daging. Dia bisa menangani setengah tubuh sapi hanya dalam beberapa saat. Setiap bagian dipotong dengan rapi. Kenapa ucapanmu malah membuatku takut? Semakin mendengarnya, bos semakin gelisah. Teknik ini mirip seperti yang ada dalam film pemotong daging di tengah malam. Benar, aku pikir juga seperti itu. Si rambut pirang yang sedang memotong sayur berkata dengan penuh semangat, "Kalian tidak tahu, dia sangat hebat dalam menggunakan pisau. Dia menggunakan pisau dapur yang begitu besar dengan sangat baik. Bahkan bisa membuat bunga. Dari awal aku sudah merasa ada yang tidak beres dengannya. Bukan hanya suka memainkan pisau, tapi juga suka memainkan benda-benda aneh." Koki yang lain juga berkata, "Benda aneh apa?" Bos segera bertanya. "Ular," Koki berkata dengan hati-hati. "Bukankah sebelumnya datang sekelompok ular? Kita ketakutan setengah mati. Dia bukan hanya tidak takut, bahkan langsung mengulurkan tangan untuk menangkap ular itu. Kalau dipikir-pikir, itu memang aneh. Ular-ular itu takut padanya. Begitu dia mengulurkan tangan, ular yang mendesis itu mundur ke belakang. Juga sangat jinak saat berada di tangannya. Semakin kalian membicarakannya, semakin aneh." Bos merinding mendengarnya. Kalau dipikir-pikir sekarang, bocah itu memang aneh. Tidak tinggal di asrama, tapi mau tinggal di gudang. Setiap hari tidur di siang hari dan bergerak di malam hari. Suatu hari aku lewat sana, sering ada aroma obat herbal yang keluar dari gudangnya. Pria gemuk berkata dengan panik. Aku bertanya padanya, dia bilang dia tidak enak badan dan perlu minum obat herbal setiap hari. Mungkinkah dia benar-benar adalah si pemotong daging di tengah malam? Semakin dibicarakan, beberapa orang itu semakin takut. Saat datang melamar, dia menyeret sebuah tas hitam besar. Kalau dipikirkan lagi sekarang, mungkinkah di dalam tas itu berisi mayat? Si rambut pirang memberanikan diri untuk mengatakannya. Beberapa orang yang lain gemetar ketakutan. Bahkan si bos ketakutan sampai wajahnya pucat berkata dengan panik, "Lapor polisi, cepat, lapor polisi." Saat mendengar ucapan bos, orang-orang itu bukan hanya tidak bergerak, malah membelalakan mata dengan tercengang, melihat punggungnya dengan ketakutan. "Aku suruh kalian lapor polisi. Apa kalian tuli?" Bos berteriak dengan marah sambil mengoperasikan ponsel. "Dasar tidak berguna. Lapor polisi adalah hal yang begitu gampang. Aku malah harus melakukannya sendiri." Sebelum selesai bicara, sebuah tangan yang ramping mengambil ponselnya. Juga terdengar suara yang dingin dan arogan datang dari belakang. "Kalau mau lapor polisi, langsung hubungi 110. 113 adalah panggilan untuk pemadam kebakaran." "Aku tahu," bos menjawab lalu menoleh ke belakang langsung tercengang. Orang bertubuh kecil itu berdiri di belakangnya memegang ponselnya langsung menghubungi 110. "Ini adalah panggilan darurat kepolisian 110. Silakan bicara." Mendengar suara polisi dari ujung telepon, orang bertubuh kecil langsung menyerahkan ponsel pada bos. Melihatnya dengan mengangkat alis mengisyaratkan untuk bicara. Bos sangat ketakutan sampai wajahnya pucat, sekujur tubuhnya gemetar, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Mengapa tidak bicara? Bukankah mau lapor polisi?" Orang bertubuh kecil mengangkat alis. "Bicaralah." Tidak perlu." Bos bicara dengan terbata-bata, merampas ponselnya dengan panik, mengatakan, "Salah sambung." Kemudian menutup telepon. "Kalau ada masalah,
Lapor polisi saja, jangan takut. Orang bertubuh kecil itu menepuk-nepuk pundaknya, menyemangati dengan berkata, aku kembali untuk mengambil barang, tolong minggir. Bos memberi jalan dengan panik. Orang bertubuh kecil melewatinya, mengambil pisau dapur besar yang tertancap di talenan. Ini milikku, aku mau membawanya. Baik, bos terus mengangguk. Orang bertubuh kecil membawa pisau dapur di atas pundak pergi dengan langkah lebar. Sekelompok orang di belakang ketakutan sampai pucat, tidak berani bernafas, hingga sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan. Barulah mereka kembali ke akal sehat, menghampiri bos dengan panik dan berkata, bos, bagaimana? Harus bagaimana? Kalau kita lapor polisi, apakah dia akan balas dendam dan membunuh kita semua? Benar, polisi butuh waktu untuk datang ke sini. Dan di waktu itu, takutnya dia sudah memusnahkan kita. Sungguh menakutkan. Aku ingin pulang. Bos. Beberapa orang masih berdiskusi. Bos sudah ketakutan sampai kakinya lemas, terjatuh di lantai. Keesokan paginya, Paula kembali dari rumah sakit. Saat melaporkan situasi pada Tracy, dia sekalian mengatakan bahwa restoran di kaki bukit sudah tutup. Seluruh orang restoran menghilang. Sungguh aneh. Tracy mengerutkan kening, mendungak dan bertanya pada Naomi, apa ditakutkan oleh Cecil dan Annie saat mereka pergi ke sana kemarin? Naomi menoleh dan melihat Cecil dan Annie. Itu fitnah, Nona Tracy. Cecil segera menjelaskan detailnya, kemudian menambahkan, kami sangat sopan, tapi ucapan staf itu sangat agresif, seperti habis makan obat peledak. Benar, Annie merasa sangat dirugikan. Bos restoran malah bersikap sangat baik, terus minta maaf, tapi staf itu postur tubuhnya kecil, emosinya tidak kecil. Bos memarahinya sedikit, dia malah menekan kepala bosnya di talenan. Kalau pisau dapur yang besar itu tidak diletakkan dengan benar, mungkin kepalanya sudah terpotong. Benar, bos itu ketakutan sampai gemetar, hampir kencing di celana. Tracy tidak bisa menahan tawa saat mendengar penjelasan mereka. Apa sungguh begitu berlebihan? Sungguh, Cecil dan Annie masih membicarakan detailnya. Staf itu lebih pendek dariku, tapi entah kenapa aku merasa dia tidak boleh disinggung. Sudahlah, Tracy menyelanya. Yang penting tidak berkata kasar pada mereka. Siapkan mobil, aku mau pergi ke perusahaan. Baik. Cecil dan Annie pergi menyiapkan mobil. Paula juga pergi mengatur hal-hal yang lain. Naomi menambahkan, mungkinkah bos itu takut menyinggung kita, maka menutup restorannya? Seharusnya tidak. Cecil dan Annie bilang bahwa mereka bersikap baik. Tracy sedang minum teh. Malah staf itu sungguh bernyali besar. Tunggu. Tracy tiba-tiba tercengang, segera memberi instruksi pada Naomi. Cepat pergi ke restoran. Lihat apa staf itu masih ada di sana. Hah? Naomi tidak mengerti. Staf itu? Cepat pergi. Tracy mendesak dengan cemas. Baik, Naomi segera melaksanakannya. Tangan Tracy yang memegang cangkir teh sedikit menegang saat mengingat kembali ucapan Cecil dan Annie. Tiba-tiba ia menyadari bahwa citra dan tabiat staf itu sedikit mirip dengan tabib dewa. Dia pernah menduga bahwa di hari kebakaran itu mungkin ada orang yang membawa Daniel. Kalau tidak mungkin tidak bisa menemukan jasadnya di tempat kejadian. Dia juga pernah membayangkan bahwa baguslah kalau orang yang membawa Daniel adalah tabib dewa. Dengan begitu Daniel bisa tertolong. Dan sekarang dia merasa bahwa kemungkinan besar yang dia bayangkan adalah kenyataan. Saat memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Asalkan Daniel masih hidup, semua penderitaan yang dialami adalah sepadan. Nona Tracy,
Mobil sudah siap. Aku akan pergi sekarang. Naomi sudah berganti pakaian, bersiap untuk keluar. Tunggu. Tracy menghentikannya lagi. Bawa Cecil dan Annie bersamamu. Mereka pernah bertemu dengan staf itu. Kalau tidak bisa menemukannya, carilah bos restoran dan staf lain untuk memahami kondisinya. Mengerti? Naomi segera melaksanakannya. Tapi Anda akan segera pergi ke perusahaan dan aku tidak berada di sampingmu. Harus bagaimana? Kalau kamu tidak sempat kembali, maka minta Paula untuk menemaniku. Tracy mendesak dengan cepat. Cepatlah pergi. Baik. Naomi baru saja pergi. Paula datang untuk melaporkan. Presiden Daniel telah menyelesaikan pengobatan pagi. Sekarang sedang marah-marah di dalam kamar. Tidak mau pergi ke perusahaan. Katakan padanya, kalau tidak mau pergi ke perusahaan, maka pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Kebetulan dia sudah menjalani pengobatan di sini selama 2 hari. Pergilah ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lengkap. Lihat bagaimana hasilnya. Sekarang Tracy bisa menangani Daniel ini dengan sangat mudah. Baik. Paula segera pergi menyampaikan pesannya. Benar saja dengan sangat cepat Daniel itu menjadi batu. Sudut mulutnya berkedut, berkata dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa masih bisa bertahan sebentar. Urusan perusahaan lebih penting. Iya, itu benar. Paula berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, Anda istirahatlah sebentar. Lalu bersiap-siap, kita berangkat pukul 9. Daniel mengangguk dengan kesulitan, tapi tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Paula kembali dengan senang dan melaporkannya pada Tracy. Baik, pergilah bersiap-siap. Tracy berkata dengan datar lalu melanjutkan sarapan. Baik. Sekarang baru pukul 7 pagi, villa sisi utara sudah mulai sibuk. Daniel dipaksa bangun pada pukul 5 pagi untuk menjalani pengobatan. Tracy juga bangun pagi-pagi untuk mengurus dokumen, kemudian sarapan di lantai bawah. Sekarang dia melihat berita dan berbagai jenis email di tablet, mengerutkan kening dengan erat. Selama 2 hari ini, orang di belakang layar itu ingin bertindak di rumah sakit, juga ingin membuat skandal di antara Tracy dan Victor. Tapi semuanya gagal. Hari ini mereka pasti akan bertindak melaksanakan rencana lebih awal. Musuh di tempat gelap, ia di tempat terang. Sekarang Tracy tidak tahu rencana mereka, hanya bisa menghadapi selangkah demi selangkah. Dia yang awalnya masih sedikit khawatir secara tidak sengaja mendapat kabar yang mungkin berhubungan dengan Daniel, sekarang hatinya menjadi penuh percaya diri. Tiba-tiba merasa bahwa tidak peduli seberapa besar kesulitan, dia tidak takut lagi. Saat sedang berpikir, Naomi menelpon untuk melaporkan. Nona Tracy, seperti yang dikatakan Paula, semua orang di restoran sudah pergi. Staf itu juga menghilang. Aku sudah menghubungi bos restoran. Bos mengatakan bahwa staf itu adalah orang yang berbahaya. Justru karena takut padanya, barulah mereka melarikan diri tengah malam. Selain itu, semua orang takut akan dibantai, maka tidak berani lapor polisi. Kamu langsung pergi cari bosnya, cari tahu situasi detailnya. Tracy segera memberi instruksi. Selain itu, pergi ke tempat tinggal staf itu. Lihat apakah ada petunjuk. Baik.